اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada sesi kali ini kita bertemu kembali dan kita akan melanjutkan kajian ilmu tafsir kita. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin seringkali terlintas di dalam pikiran kita, bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bolehkah seseorang itu menafsirkan hanya dengan landasan logika saja atau pikirannya saja? Maka ini perlu dibahas dan perlu ditegaskan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dari kitab yang biasa kita baca yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Ali Ibnu Jamil Al-Matari. Kitab ini sederhana tapi cukup membuat kita memahami bagaimana kita menyelami Al-Quran dengan satu alat, yaitu ilmu tafsir. Di dalam kitab ini disebutkan hukmu tafsir bimujarradir ra'i, hukum menafsirkan Al-Quran hanya dengan logika atau dengan pikiran kita semata. Tafsirul Quran bimujarradir ra'i haram in kana an jahlin au hawa. Menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan logika, maka hal itu diharamkan jika yang dilakukannya hanya karena dorongan kebodohan atau hawa nafsu semata. Amma tafsiruhu birra'yi al-mabni ala ilmin au ghalabati dhannin fayajuz. Adapun jika menafsirkan Al-Quran yang dilandasi atas dasar ilmu, tentunya ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan seorang menafsirkan lafaz-lafaz arti kata di dalam Al-Quran. Au ghalabati dhannin, atau perkiraannya secara umum dengan ilmu yang dia miliki, maka fayajuz, diperbolehkan. Al-Qur'anu hamalu aujuhin, karena Al-Quran itu mengandung banyak sekali dimensi yang bisa kita tafsirkan. Wa min turuqi tafsiril Quran tafsiruhu bil Quran awis sunnah. Dan perlu diketahui bahwa di antara cara menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Begitu juga menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, atau menafsirkan Al-Quran bil lughatil arabiyyah, dengan pemahaman bahasa Arab. Jadi catatan adalah dengan pemahaman bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Maka bahasa Arab menjadi kunci utama bagaimana kita memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh semata hanya pengetahuan bahasa kita masing-masing, karena bahasa kita tidak cocok dengan bahasa Arab, maka harus lewat kunci utamanya, yaitu bahasa Arab. Jadi tafsirul Quran tafsiruhu bil Quran awis sunnah awil lughatil arabiyyah. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, atau menafsirkan Al-Quran dengan pengetahuan bahasa Arab. Faqad yufassiru ba'dul mutaakhirina ayatan bi ayatin ukhra. Sebagian para mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin, ada yang menafsirkan satu ayat digabungkan dengan ayat yang lain, yang senada, yang menegaskan, yang menguatkan, bahkan yang menjelaskan. Au bi haditsin sahihin, atau dikuatkan dengan penjelasan yang ada di dalam hadis sahih. Walam yasbiq ila dzalika tafsir, dan barangkali belum ada sebelumnya orang yang melakukan seperti itu. Wa yakunu tafsiruhu sahihan yudhafu ila ma'nal ayah. Maka tafsir tersebut dianggap sebagai tafsir yang benar, yang dilandaskan maknanya kepada ayat yang dimaksud atau yang sedang ditafsirkan.
li'timadil mufassir ala dalilin sahih, karena sang mufassir tadi ya, dia bersandar kepada dalil yang sahih. Dalil yang sahih itu apa? Al-Quran, Sunnah, atau al-lughah al-arabiyyah. Wa yashtaratu adami mukhalafatihi liqawaid al-lughah al-arabiyyah. Dan disyaratkan ketika menafsirkan Al-Quran tersebut tidak boleh bertentangan, ya, kontradiksi dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Fa innal Qur'ana unzila bi lisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab sebagai standarnya. Seperti halnya kalau kita belajar histori, sejarah, budaya yang lain, ya. Budaya Inggris, budaya Prancis, ya, budaya Itali, atau budaya negara-negara yang mungkin bahasanya berbeda dengan kita, maka standar utamanya adalah kita harus menguasai bahasa setempat. Kalau kita tidak menguasai bahasa setempat, maka dipastikan kita tidak akan bisa memahaminya dengan baik, ya. Begitu juga logikanya, kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik, sudah pasti harus tahu bahasa Arab. Karena bahasa Arab sebagai kunci utama untuk memahami dan mendalami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, ada satu permasalahan baru, ya, yang mesti juga kita harus memahaminya, yaitu bagaimana hukumnya menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Israiliyat. Apa yang dimaksud dengan hadis-hadis Israiliyat? Adalah hadis berita yang dibawa oleh orang-orang yang dulunya, ya, menganut agama atau keturunan dari Israel, ya, beragama Yahudi, ya. Nah, kemudian masuk Islam. Kemudian banyak di antara mereka yang membawa berita-berita yang mereka dengar ketika masa sebelum Islam. Bagaimana tafsir yang muncul didukung dengan hadis-hadis Israiliyat ini? Maka di sini katakan hukmu tafsir bil Israiliyat la yajuzul i'timad fit tafsir 'ala al-ahaditsil Israiliyah. Tidak boleh dipegang di dalam menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Israiliyat. Lakin yajuzu dzikruha lil istishhad la lil i'tiqad. Tapi boleh hanya sebagai istishhad, sebagai penguat saja, bukan untuk i'tiqad, sebagai sesuatu yang diyakini bahwa hal tersebut benar, ya. Maka oleh karena itu, ya, di dalam status hukum menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat, hiya ala thalathati aqsamin. Ada 3 bentuk, ya, 3 macam, ya. Ahaduha ma'alimna sihhatahu mimma biaidina, mimma yashhadu lahu bisidqi fadaka sahih, ya. Yang pertama yang sudah kita ketahui kesahihannya, yang juga kita tahu status hadis tersebut dan layak untuk dijadikan sebagai penguat, ya, dari berita yang ada di dalam Al-Quran, maka fadaka sahih, hal tersebut boleh dibenarkan, ya. Wathani, yang kedua, ma'alimna kadhibahu, ya. Kita tahu benar bahwa berita yang ada di dalamnya adalah dusta, ya. Mimma yukhalifuhu, ya. Bima indana mimma yukhalifuhu. Berita tersebut dusta dan kenyataannya bertentangan dengan apa yang kita yakini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ini tentunya tidak boleh dipegang, ya. Wasalith ma huwa maskutun anhu la min hadzal qabil wala min hadzal qabil. Yang ketiga adalah yang didiamkan atau tidak perlu digubris atau tidak perlu dilihat, tidak perlu diperhatikan, ya. Bahkan kalau dilihat dari sisi sana, ya, tidak sahih, di sisi sini juga mungkin juga tidak mengandung kedustaan, ya.
fala nu'minu bihi wa la nukadzibuhu. Kita tidak beriman dengan apa yang datang dari berita tersebut, dan juga kita tidak mengingkari berita yang datang tersebut. Wa tajuzu hikayatuhu, boleh diceritakan, akan tapi tidak boleh diyakini bahwa berita tersebut mengandung kebenaran atau bahkan kita jadikan sebagai istishhad, sebagai dalil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita di dalam sebuah hadisnya, hadithu an bani Israila wala harj. Ceritakanlah dari apa yang datang dari Bani Israel dan tidak masalah. Wa ghalibu dzalika mimma la faidata fihi ta'udu ila amrin diniyin. Secara umum hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak ada mendatangkan faedah sama sekali, jika diukur dengan urusan-urusan yang terkait dengan urusan agama. Jadi poin yang ketiga ini, ketika kita mendapatkan sebuah berita yang berasal dari berita Israiliyat, hadis Israiliyat, maka tidak perlu dipercayai dan tidak juga kita dustakan, kita diamkan saja, kita diamkan saja. Kemudian ada satu tema yang cukup mencuri perhatian kita, yaitu tentang at-tajdid 'indal mufassirin. Bagaimana hukumnya jika kita mendapatkan di masa sekarang ini, ada semacam pembaruan tafsir, pembaruan tafsir. Apa yang dimaksud dengan pembaruan tafsir? Apakah tafsir itu dibarukan atau ditajdid, bahkan mungkin dirubah secara totalitas metodenya, atau bagaimana? Maka oleh karena itu kita perlu mengetahuinya dengan baik masalah ini. Disebutkan di dalam kitab ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman anzalal Qur'an 'allamahu linatadabbarahu wa natadzakkara bihi wa na'mala bi ahkamihi wa nusaddiqa bi akhbarihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, diturunkan kepada kita semuanya, umat manusia secara umum, tujuannya adalah agar kita mentadabburinya, agar kita mengingat apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran tersebut, agar kita bisa mengamalkan hukum-hukumnya, dan kita mempercayai semua berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Maka ditegaskan di dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadzakkara ulul albab. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu yang penuh berkah, mubarakun, liyadabbaru, agar semuanya mentadabburi ayat-ayatnya, mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walitadabburi usulun yasiru 'alaiha ahli tafsir qadiman wa haditsan la yajuzul khuruju anha. Ini poin ini penting sekali, untuk mengantarkan kita bisa tadabbur ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di sana ada dasar-dasar, pondasi-pondasi yang harus diperhatikan setiap orang yang ingin menyelami makna dan kandungan Al-Quran. Yasiru 'alaiha ahlut tafsir, yang dipakai oleh ahlut tafsir, para mufassirin, baik mufassirin yang lampau, yang sudah lewat generasi-generasi terdahulu, atau hadisan, para mufassir yang modern yang datang setelahnya. Dan pondasi-pondasi ini la yajuzul khuruj anha, tidak boleh dilepas atau tidak boleh keluar dari pondasi ini, landasan tersebut. Wa man kharaja anha faqad akhta'a sawa kana minal mutaqaddimin au minal mutaakhirin. Siapa saja yang keluar dari landasan pokok ini, prinsip-prinsip pokok ini, maka dianggap dia sudah salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Baik mereka orang-orang yang terdahulu, para ahli tafsir terdahulu, atau para ahli tafsir yang datang setelahnya, al-mutaakhirin. At-tariqah as-salimah fit tafsir hiya, perlu diingat bahwa
cara yang benar untuk menafsirkan Al-Quran adalah ayyufassirul Qur'ana bil Qur'an wa bis sunnah as-sahihah wa bi aqwalis sahabah wat tabi'in wa bil lughatil arabiyyah bima yahtamiluhu lafzut tanzil. Cara yang terbaik, paling benar di dalam menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah as-sahihah. Menafsirkan Al-Quran dengan biaqwalis sahabah wa tabi'in. Dengan perkataan para sahabat dan tabi'in. Ya. Dikuatkan dengan perkataan mereka. Begitu juga wabil lughatil arabiyyah. Dengan bahasa Arab, bima yahtamiluhu lafzut tanzil. Yang bisa menjelaskan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Faman fassara Al-Qur'ana bi ahadi hadhihi turuq faqad ahsana wa asaba wa in kana minal mutaakhirin. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan cara-cara metode seperti ini, maka dia dianggap sudah benar di dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Sekalipun mereka termasuk generasi mutaakhirin, orang yang datang setelahnya atau orang yang hidup pada saat sekarang ini. Ya. Wa in jaa bima lam ya'ti bihi man sabaqahu minal mufassirin. Ya. Sekalipun mungkin dia akan mendapatkan sesuatu yang baru, menghadirkan sesuatu yang baru yang belum pernah dihadirkan oleh orang-orang yang sebelumnya, generasi sebelumnya. Madama annahu sara ala ma saru alaihi min at-ta'ammul wa tadabbur wan nazar wal i'tibar bi ihda turuq as-salima fi at-tafsir wa lam yukhalif an-naql as-sahih wal aql as-sarih. Ya. Selama dia berjalan di atas jalan yang dulu juga dipakai oleh orang-orang mutaqaddimin, para generasi ulama-ulama sebelumnya. Bagaimana cara merenungi Al-Quran, at-ta'ammul, bagaimana mentadabburi Al-Quran, ya, bagaimana melihat sisi-sisi yang ada di dalam Al-Quran yang perlu ditelaah, ya, wal i'tibar, bagaimana cara mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya jika dilakukan dengan cara-cara apa yang pernah ditempuh oleh ulama-ulama dahulu, ya, bi ihdat turuq as-salimah fit tafsir, dengan cara dan metode menafsirkan Al-Quran yang ditempuh oleh dulu, dengan salah satunya misalkan dengan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat dan tabi'in, ya. Selama itu tidak lam yukhalif an-naql as-sahih, tidak bertentangan dengan teks naskah atau dengan nas-nas yang sahih, ya, dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, begitu juga tidak bertentangan dengan akal logika manusia yang sehat, maka tafsir tersebut tetap diterima.